sini dulu. Bida, kamu udah ini belum sih nerapin beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Kalau menurut kamu contohnya itu apa aja? Kalau menurut aku sih ya contohnya tuh yang pertama itu percaya bahwa Allah itu ada. Terus yang kedua itu taat akan perintah Allah dan jauhi larangannya. Terus yang ketiga itu beriman kepada Allah. Yang keempat itu percaya Allah itu menciptakan hal yang ada di langit dan di bumi. Terus yang kelima itu mengetahui dan mempelajari asma Allah. Itu sih. Kalau menurutmu gimana? Oh gitu. Oke. Kalau menurut kamu kayak gitu ya? Iya, gimana kalau menurutmu? Kalau menurut saya ya itu salah satunya menjalankan kewajiban kita sebagai seorang manusia, yaitu melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari dan meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah ya, terus perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah itu ya yang salah satunya tadi itu kan sholat 5 waktu kan, terus berkumpul dengan orang-orang soleh supaya mendapatkan ridho dan juga hal-hal positif, terus menjauhi perbuatan maksiat, terus memberi rezeki kepada orang lain juga, terus seperti bersedekah atau yang lain halnya juga, terus mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan kode dan kodar. Ya itu gimana menurutmu, ada tambahan nggak sih tentang yang mencerminkan mencerminkan keimanan kepada Allah gitu, kalau menurut versi menurutmu? Ya. Nah, setelah kita beriman nih, otomatis kan perilaku kita mengikuti cara kita beriman. Ya. Nah, kalau menurut kamu perilaku kita itu dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kita itu untuk beriman itu seperti apa? Dalam membentuk akhlak gitu maksudnya. Dan kehidupan sehari itu biasanya dari adat kebiasaan juga, terus pendidikan, terus media informasi, terus juga pengaruh lingkungan kehidupan sehari-hari sih. Terus itu tuh juga ada dua faktor itu yang membedakan terbentuknya akhlak, yaitu faktor adat istiadat, terus adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada faktor kebiasaan seseorang, yaitu kebiasaan dia dalam kehidupan sehari-hari yang sebagaimana dia menjalankan akhlaknya begitu. Penerapan akhlak mulia dalam ajaran Islam terhadap diri sendiri itu seperti apa kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih, yang pertama itu dalam ajaran Islam yang saya ketahui, yaitu yang pertama sabar. Ya, sabar. Jadi sabar itu setiap manusia kan, misalnya ada masalah itu mereka harus menyelesaikannya dengan sabar, dan juga ya bersabarlah, pasti nanti ada solusinya. Itu yang kedua itu sidik itu dapat dipercaya. Jadi misalnya kita dapat amanah atau dapat kepercayaan, berarti orang itu percaya terhadap kita. Terus yang ketiga yaitu bersyukur itu bukan dalam hal, misalnya maksudnya bersyukur itu dalam hal misalnya bersyukur mendapatkan rezeki, bersyukur dalam kesehatan, terus bersyukur ada banyak hal bersyukur ya, contohnya yang tadi
saya ucapkan. Terus istiqomah ini juga ya, istiqomah itu konsisten terhadap apa yang kita ucapkan, terus bertanggung jawab. Terus apa lagi ya, terus misalnya kita ingin belajar, kita ingin pintar, kita harus konsisten dalam belajar. Yang keempat itu yaitu pemaaf. Jadi setiap orang tuh harus menjadi orang pemaaf, yaitu harus memiliki sifat pemaaf, karena Allah itu tidak suka jika hambanya itu dendam kepada hambanya yang lain. Terus dan yang terakhir itu amanah itu dapat dipercaya. Jadi setiap misalnya ada pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada orang lain, dia mengamanahkan ke orang tersebut untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi itu harus disampaikan, ya begitu. Berarti menurut ya, saya menyampaikannya juga tidak kurang dan tidak melebihkan gitu ya. Ya Sesuai dengan itu. apa yang orang tersebut amanahkan ke orang itu gitu. Iya. Oke, Jadi paham. bagaimana? Oke, paham. Ya udah, yuk. Alhamdulillah kalau paham. Silakan boleh pinter bicara, tapi lihat bagaimana akhlaknya. Ukurannya akhlak. Ya, mau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi akhlaknya nggak beres, ya, untuk sombong saja mudahnya luar biasa. Yang paling susah itu menjadi goblok setelah pintar, itu yang paling susah. Menjadi goblok, menjadi bodoh setelah pintar, itu yang paling susah. Tapi menjadi sombong setelah pintar, itu paling gampang. Orang mulia itu bukan karena ilmunya, orang mulia itu bukan karena kekayaannya, tapi orang mulia itu karena akhlaknya. Banyak orang alim tapi akhlaknya tidak baik, maka dia tidak dihormati. Banyak orang kaya tapi akhlaknya tidak baik, maka dia tidak dihormati. Dan tidak sedikit orang yang miskin, orang yang tidak terlalu pintar tetapi akhlaknya baik. Dia akan disenangi oleh siapapun, dia akan dihormati oleh siapapun. Akhlaknya baik, kalau ngomong enak, senyum dan lain sebagainya. Sampai dulu itu ada orang yang dilombakan, kowe nek iso gawe nesune Sayyid Zainal Abidin, tak wenehi duit. Saking orang tidak pernah melihat beliau itu marah. Allah ya